Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas atau ngobrol ya tentang salah satu skema PKM yang unik dan juga excited banget. Di skema PKM ini teman-teman akan belajar menjadi seorang konten kreator dan juga menjadi seorang influencer di salah satu sosial media seperti YouTube. Kira-kira skema PKM apa? Yaitu PKM GFK, gagasan futuristik konstruktif. PKM GFK ini merupakan salah satu PKM yang baru dirilis sekitar tahun 2019 dan mendapatkan pandangan yang cukup positif ya dari beberapa teman-teman mahasiswa. Jadi mereka bisa mengapresiasikan kemampuan editing audio videonya, kreativitasnya di skema PKM ini. Lantas, sebenarnya skema PKM ini membahas tentang apa? Dan juga teknisnya seperti apa? Oke, untuk membahas tentang apa, skema PKM GFK itu membahas tentang dua hal. Yang pertama adalah isu nasional, dan yang kedua adalah SDGs. Kita akan bicara tentang SDGs secara singkat. SDGs merupakan kepanjangan dari Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang dibuat oleh PBB. Logikanya, karena Indonesia merupakan salah satu anggota PBB, maka kita berhak untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Itulah kenapa di skema PKM GFK ini dibahas tentang SDGs juga. Lalu terkait isu nasional ini terdiri beberapa hal. Yang pertama ada korupsi, narkoba, NKRI, bencana alam, bahasa daerah. Ada 5 isu nasional dan ini ada di buku pedoman PKM tahun 2019. Namun, di PKM yang terbaru di tahun ini, tahun 2020, isu nasional menjadi 6, yaitu konservasi satwa liar ditambahkan. Dari hal ini, kita bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata ada pembaruan di setiap buku pedoman. Itulah kenapa tujuan dari PKM adalah membuat diri kita bisa menjadikan karakter yang kreatif, inovatif, dan juga disiplin. Disiplin dalam mencermati buku pedomannya, kemudian mencermati aturan mainnya, dan pengerjaan proposal serta karya-karyanya. Oke ya. And next, untuk syarat dari PKM GFK ini yang tahun 2020 ini, teman-teman disarankan untuk berjenjang S1, kemudian satu kelompok itu ada 3 orang, dan kalian ketika lolos proposal PKM GFK akan mendapatkan pendanaan sekitar 4 juta, dan kemudian ada linearitas bidang ilmu. Nah, terutama bagi ketua pengusul. Jadi begini, kalau di pedoman yang sebelumnya itu tidak ada batasan atau bahasan tentang linearitas bidang ilmu ya. Tetapi di pedoman PKM yang tahun 2020 ini ada linearitas bidang ilmu. Jadi ketua yang mengusulkan harus mengusulkan judul yang sesuai dengan bidang ilmunya. Simpelnya gini, saya akan mengambil permasalahan tentang zero hunger gitu ya, salah satu SDGs. Karena basic saya adalah sistem informasi, maka otomatis saya akan menggunakan keilmuan saya untuk menyelesaikan masalah zero hunger. Entah itu dengan membuat sebuah aplikasi atau membuat sebuah sistem informasi yang dikombinasikan dengan big data atau gimana. Nah, seperti itu prinsipnya. Terus untuk proposal untuk PKM GFK ini ya, itu kita intinya ngapain sih? Yang pertama kita bikin proposal, dan yang kedua adalah kita membuat video. Dan video ini ada ketentuannya. Pertama adalah durasi. Durasinya adalah 3-7 menit dan resolusinya minimal adalah 480 pixel. Video ini nanti diharuskan diupload di YouTube dan link YouTube-nya akan ditaruh di proposal yang akan kita kirimkan. Oke.
Dan video yang kita buat itu boleh berupa kumpulan gambar atau foto, boleh berbentuk animasi, musik, atau bahkan film pendek, atau kombinasi dari yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, itu adalah inti dari PKM GFK. Lalu, apa sih yang dinilai dari PKM GFK? Apa sih yang dinilai dari videonya? Untuk videonya dinilai dari dua hal. Yang pertama, ada tiga. Yang pertama adalah kejelasan alur pemikiran, terus kemudian ada kualitas visualisasinya, dan yang ketiga adalah durasi. Kalau saya boleh menyimpulkan atau menyederhanakan, itu terdiri tiga hal. Yang pertama adalah tematiknya, yang kedua adalah estetikanya, dan yang ketiga adalah durasinya. Oke, saya rasa itu adalah gambaran singkat tentang PKM GFK. Untuk video selanjutnya atau pertemuan selanjutnya ya, kita akan membahas tentang sebenarnya supaya kita bisa membuat sebuah konten video yang pas di dalam PKM ini itu seperti apa, dan kemudian proses produksinya seperti apa, dan proses pemilihan judulnya seperti apa, akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.